Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kami juga menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menghadiri dan mengikuti ibadah ini secara online melalui Facebook maupun melalui YouTube. Kita percaya bahwa kita akan mengalami Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum kita masuki dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang mengorbankan dirinya bagi setiap kita, sehingga kita boleh berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami telah melihat bukti kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami Tuhan di minggu yang telah berlalu Bapa. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami datang beribadah ke rumah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami yang datang ke rumah-Mu dengan permasalahan, kami yang datang dengan pergumulan hidup kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Engkau Tuhan, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan pulang dengan kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan,
ibadah kami pada pagi hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa. Karena hari ini adalah hari yang penuh sukacita, penuh berkat, penuh mujizat, dan penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar supaya hanya tertuju kepada Engkau Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibirnya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semua untuk memberkati dan menguatkan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Hanya bagimu segala pujian Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
pujian penyembahan kami. Kami mau tetap terus memuji, bersukacita di dalam Tuhan. Karena hanya Engkau adalah Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Dan kami mau bersama-sama bersukacita di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Yang mau memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, saya mau melihat lambaian tangannya kepada Tuhan, sebab kita percaya bahwa kita hadir di tempat ini semua karena kekuatan Tuhan, semua karena pengorbanan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita sama-sama datang kebaiknya Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Percaya bahwa kasih setia Tuhan selamanya. Puji nama Tuhan. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang telah mati bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang mati. Dia adalah Allah yang telah bangkit bagi kita semua. Maka dengan itu kita akan mengucap syukur. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan
to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat saudara sekalian dan saya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saatnya kita memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan atau didoakan oleh hambanya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Baik Bapak Ibu, sebelum anak-anak kita belajar firman Tuhan, kalau tidak keberatan, mari kita mengangkat tangan kanan kita untuk memberkati anak-anak kita. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah dan keberkahan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk anak-anak yang Engkau anugerahkan dalam keluarga kami. Kami menyerahkan senantiasa dalam tangan Tuhan sebelum mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati anak kami ini, berikan Tuhan kekuatan, kesehatan, dan anak-anak yang baik, anak yang cinta Tuhan dan hormat kepada orang tua. Engkau berkati Tuhan pendidikan mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka Tuhan senantiasa dalam tangan Tuhan. Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit, virus, kuman, dari kuasa-kuasa gelapan. Engkau berkati juga Tuhan kedua orang tua, sehat, kuat, semangat, dan Engkau berkati Tuhan kehidupan mereka, rezeki mereka Tuhan cukupkan untuk mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya. Berkati juga Tuhan kakak trainer yang akan mengajar, mendidik, menyampaikan benih firman yang akan menjadi bekal bagi kehidupan anak kami ini Tuhan, dengan bahasa yang sederhana, dengan hikmat Tuhan, dengan hati yang lembut, sehingga anak kami Bapa boleh bersuka cita menerima kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah anak kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita kadang sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah berkorban bagi setiap kita. Tapi kadang kita tidak menghiraukan apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Maka dengan itu, pagi hari ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Roh-Mu Tuhan.
dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Kau sungguh indah Tuhan. Kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan lagu ini di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, sebab Engkau Allah yang selalu dekat Tuhan, dan Kau dekat. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Engkau berharga dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar. Saya mau jemaat Tuhan menyanyikan lagu ini. Terkadang kita sudah mengerti bahwa Tuhan sudah berkorban bagi kita, tapi kita kadang jauh dari Tuhan. Kita malah hidup dalam dosa. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama katakan bahwa Engkau adalah besar, kuasa-Mu besar, karya-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Indah sekali Tuhan, indah sekali Tuhan. Engkau merancangkan masa depan yang indah bagi setiap kami. Haleluya. Sungguh indah. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
kita berada dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah sahabat kami. Tuhan yang selalu mengerti setiap masalah persoalan kehidupan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menghibur kami. Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Bahkan Tuhan selalu memberikan kami semangat untuk kami boleh melewati hari-hari kami yang kelam, hari-hari kami yang kelabu. Dan Tuhan selalu membawa kami dalam keriangan dan sukacita. Meskipun kami ada di tengah-tengah masalah. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan selalu kami mau katakan kami bangga. Kami bangga sama Tuhan. Kami bangga sama Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Meskipun kami seringkali mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan di bulan yang baru ini. Di bulan kami akan menyambut Paskah di tahun 2023. Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan, kesempatan kami boleh ada kembali di rumah Tuhan. Di minggu pertama di bulan yang baru ini ya Tuhan. Kami boleh berjumpa Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan saatnya kami rindu berjumpa Tuhan lewat firman-Mu. Mari ya Tuhan berbicaralah buat masing-masing kami semua. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Jamah hati pikiran kami dengan Roh Kudus. Biar hati dan pikiran kami tertuju pada apa yang mau Tuhan katakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kuduskan tempat ini. Kuduskan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Mari bersama-sama dengan saya kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim profetik. Ya, terima kasih. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, saya ini masih flu. Kayak Pak Anton juga ya. Jadi ya kecapean ya seminggu ini. Kemudian kehujanan juga. Waktu hari Kamis ada baptisan prapaskah ya di Tamrin Residen. Dan hari Jumat saya benar-benar KO. Ya, saya tidak ke kantor. Dan ya puji Tuhan hari Sabtu kemarin masih bisa juga melayani saudara kami yang baru saja dilantik ya, naik pangkat menjadi kolonel, Kadif Kum ya, Kepala Divisi Hukum Marinir Angkatan Laut se-Indonesia. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bicara firman Tuhan yang saya juga nggak menyangka, saudara. Saya menyiapkan tema itu dari sebulan sebelumnya. Ya, apa yang saya mau sampaikan di bulan pertama, di bulan April ini. Saya sudah coret-coret, saya sudah buat kerangkanya. Dan saya hanya tinggal menyelesaikan sedikit ya. Dan karena kesibukan ya, saya pikir nanti malam saya bisa selesai. Jadi pulang dari pelayanan tadi malam kira-kira sampai rumah jam berapa itu, Mam? Ya, lumayan 8:30 mungkin ya.
saya mau meneruskan apa yang saya sudah persiapkan. Tahu gak saudara, saya bingung. Sampai jam 2 pagi, itu otak saya nggak bisa fokus. Saya berdoa, Tuhan, kasih firman-Mu. Saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan mau disampaikan pada hari ini. Blank, saudara. Saya pikir-pikir apa karena saya kurang sehat, ya. Tapi enggak, biasanya seperti ini. Saya udah berdoa. Oke Tuhan, kalau memang, akhirnya saya berdoa begini. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Ya. Saya sudah persiapkan apa yang Tuhan pernah sharekan, ya, bahwa apa yang harus disampaikan tahun ini. Jadi Tuhan bilang jangan dulu yang itu. Harus disampaikan yang ini. Saya terkejut saudara, apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua hari ini adalah hidup dalam urapan Roh Kudus. Saya pikir Tuhan ini belum hari Pentakosta. Jam 2 lebih saya dapat firman Tuhan. Ini harus kamu sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada saya. Kamu harus urapi jemaat Tuhan. Makanya hari ini setelah khotbah, sebelum kita perjamuan kudus, izinkan saya mengurapi saudara ya. Satu persatu. Saya sudah siapkan minyak urapan dari waktu saya ke tanah perjanjian. Ini minyak sudah dikuduskan, didoakan di tanah perjanjian. Dan Tuhan minta saya untuk mengurapi kalian satu persatu di bulan Paskah ini. Nah, saya mau menjelaskan apa hidup dalam urapan itu. Hidup dalam urapan itu bukan waktu kita didoakan terus kita gemetar-gemetar. Kita bahasa roh. Kita terplanting begitu kan. Nggak sadarkan diri. Itu bukan yang dimaksud urapan secara alkitabiah, bukan itu saudara. Urapan itu justru kita dimeteraikan. Ya. Nah, kita baca firman Tuhan dulu. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 22. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan, dan itu sebabnya Tuhan bilang ingatkan kembali kepada jemaat Tuhan akan firman ini tentang hidup dalam urapan Roh Kudus. Ya. Saya ingin mengingatkan, mungkin saudara pernah mendengar ya, ayat-ayat itu kan selalu diulang-ulang ya. Karena memang umat orang percaya itu harus diingatkan terus supaya tertanam. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Semua janji Allah itu digenapi di dalam Kristus. Apa janji Tuhan? Tuhan mau berkati kita. Yes, di dalam Kristus kita diberkati. Janji Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Yes, di dalam Kristus kita akan memperoleh kesembuhan. Ya, janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kita keselamatan. Yes, di dalam Kristus kita selamat. Benar firman Tuhan katakan, Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Bahkan ada janji Tuhan akan angkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan angkat kita terus naik dan tidak turun. Dan itu akan yes di dalam Yesus. Amin. Itu akan terjadi. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Apa yang disediakan Allah? Banyak berkat disediakan Allah bagi kita. Amin. Apalagi keselamatan sudah disediakan bagi kita.
Kesembuhan, yes, apalagi. Oleh bilur-bilurnya yang sakit disembuhkan. Semua Tuhan sudah sediakan untuk kita yang diurapi. Nah, apa itu urapan? Next. Kalau bahasa Ibraninya itu kata dasarnya balal, ya. Itu artinya diminyaki, melimpah dengan minyak. Ya, makanya kalau pengurapan itu menggunakan minyak. Ya. Kalau bahasa Yunani-nya krio, ya. Artinya suatu penentuan istimewa untuk mengkhususkan seseorang. Ya, kalau imam tuh diurapi karena dikhususkan dia akan menjadi imam. Seorang raja itu diurapi, dia dikhususkan menjadi raja. Ya, seorang nabi pun ya dia diurapi, dikhususkan tugasnya sebagai nabi. Jadi urapan itu adalah penentuan istimewa untuk mengkhususkan seorang. Nah, sehingga disimpulkan bahwa urapan dikhususkan atau dikuduskan oleh Allah. Amin. Nah, kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Berarti orang yang diurapi Roh Kudus adalah orang yang sudah termeterai menjadi milik Allah untuk menerima segala yang telah disediakan. Ya. Berkat, kemenangan, perlindungan, keselamatan dan lain sebagainya sesuai yang dijanjikan Allah melalui karya Roh Kudus. Jadi orang yang diurapi, orang yang sudah apa? Termeterai menjadi milik Allah untuk menerima segala yang disediakan Allah. Makanya Tuhan sampaikan kepada saya untuk saya mengurapi saudara. Mungkin dulu saudara sudah dimeteraikan, tetapi mungkin saudara sudah menjauh daripada Tuhan. Dan pesan Tuhan saya harus sampaikan kepada saudara. Saudara harus dimeteraikan kembali. Diurapi lagi. Tidak apa-apa saudara. Banyak orang, meterai satu kali selama-lamanya. Enggak juga. Ya, banyak orang yang sudah diurapi, bahkan hamba Tuhan diurapi menjadi pendeta. Bisa pindah agama juga. Ya kan? Tidak apa, renewing. Saudara. Jadi seorang yang diurapi adalah seorang yang termeterai, sah menjadi milik Allah. Amin. Jadi sudah jelas ya saudara. Jadi urapan itu bukan yang kalau orang Manado bilang totofore itu. Getar-getar ya. Waduh bahasa roh. Bukan itu, dikhususkan, dispesialkan oleh Tuhan. Saudara harus bersyukur siapa kita dispesialkan oleh Tuhan. Siapa kita? Ya, dimeteraikan sah menjadi miliknya, kepunyaannya. Karena Kristus. Amin. Karena Kristus, bukan hebatnya kita, bukan setianya kita datang hari Minggu, bukan setianya kita datang hari Minggu beribadah, bukan setianya kita bayar perpuluhan. No, karena Kristus kita dimeteraikan menjadi miliknya. Nah, saya ingin saudara tahu, mengapa kita harus hidup dalam urapan Roh Kudus? Kenapa pentingnya urapan Roh Kudus? Yang pertama saudara, 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, yang memeteraikan kita menjadi miliknya adalah kudus. Kalau kita diangkat jadi miliknya, ya kita harus kudus. Amin. Karena kita di dalam Kristus bukan milik kita lagi. Kita sudah milik Kristus. Kita sudah kepunyaan Allah. Kita anak-anak Allah. Amin. Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa kita harus diurapi? Karena hidup ini harus dijalani dengan kekudusan. Nah, pengajaran dasar Gereja Bethel Indonesia. Bagaimana untuk mencapai kekudusan? Pertama harus bertobat. Ya, itu pengajaran dasar dari gereja kita. Bertobat, menyesal, ya, setiap perbuatan yang
sudah kita lakukan. Kemudian percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bertobat, kita buktikan dulu pertobatan kita dengan lahir baru, baru percaya. Ya, di situ ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan. Amin. Nah, setelah kita dikuduskan, ada tugas. Kita harus menjaga apa yang Tuhan sudah kuduskan. Amin. Jadi jangan sia-siakan kalau Tuhan sudah kuduskan kita terus, wow, sekali selamat tetap selamat. Di dalam Yesus saya pasti selamat. Ya. Pulang ke rumah marah-marah tanpa istri, pak, apa besok ke gereja. Ya. Kerja nipu sana, nipu sini, bawa pulang duit banyak. Minggu ke gereja. Kan sekali selamat dan selamat. Gak bisa. Ya, waktu kita percaya oleh anugerah Tuhan, segala dosa kita sudah dihapus. Tuhan kuduskan. Nah, bagian kita ada istilahnya sanctification. Kita harus jaga kekudusan yang Tuhan anugerahkan. Tapi Tuhan kasih tools. Jangan takut. Bagaimana supaya kita menjaga kekudusan yang Tuhan anugerahkan? Yang pertama Tuhan kasih firman. Amin. Firman yang kemarin minggu lalu disampaikan. Firman Tuhan itu apa? 2 Timotius 3, 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi Tuhan kasih firman. Supaya kita menjaga kekudusan, supaya kita ngerti, oh ini toh yang gak boleh. Oh ini toh yang menyenangkan hati Tuhan. Oh ini yang Tuhan marah. Ya, ini yang Tuhan tidak suka. Jadi Tuhan kasih firman. Dan yang kedua Tuhan kasih Roh Kudus. Untuk mengingatkan kepada kita. Ya, di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Waktu saya pimpin ibadah ya, yang firman tadi malam itu di Kolonel Freddy Tamara, dia memberi kesaksian. Dia bilang, saya sudah baca Alkitab ini sudah 3 putaran. Dari Kejadian Wahyu 3 putaran. Saya komitmen pokoknya setiap hari 3 pasal. Saya baca aja. Meskipun saya nggak ngerti. Dia bilang gitu. Jadi dia hanya rutinitas kan. Dia baca. Tapi dia nggak ngerti saudara. Itu udah 3 putaran itu. Sudah berapa tahun ya. 3 pasal. Setiap hari sampai hari itu. Tapi dia nggak paham. Katanya. Saya nggak paham, ya udah saya baca aja. Nah itu sudah kasih dalam Tuhan, ada Roh Kudus ya yang mengajari kita. Itu sebabnya waktu merenungkan firman Tuhan, kita minta Roh Kudus tuntun pimpin. Bukakan hati pikiran supaya saya mengerti kehendak Tuhan. Ya, apa sih kalau Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal? Itulah yang apa sih itu maknanya? Ya, Roh Kudus akan memberikan penjelasan ya. Meskipun engkau dalam kesulitan, meskipun engkau dalam bahaya, tetap mengucap syukur ya. Pasti Tuhan tolong. Amin. Nah itu saudara, minta Roh Kudus untuk menolong kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi hidup kita harus jaga kekudusan. Waktu kita percaya kepada Yesus, Yesus sudah menguduskan hidup kita. Amin. Bagian kita jaga kekudusan itu. Tuhan sudah kasih 2 fasilitas, firman dan Roh Kudus. Nah, yang kedua saudara, mengapa kita harus hidup dalam urapan Roh Kudus? Karena hidup ini adalah peperangan, betul? Hidup ini adalah perjuangan saudara. Dari jatuhnya manusia, ya, itu yang baik dan yang jahat terus berseteru sampai sekarang. Ya. Firman Tuhan katakan Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh
tangan kanannya. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Bahkan Mazmur 28 ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang diurapi adalah milik Allah. Amin. Makanya Tuhan jaga, makanya Tuhan bentengi. Makanya Tuhan berikan kemenangan dari setiap persoalannya. Karena kita sudah dimeteraikan, kita sudah diurapi menjadi miliknya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Dia gak pernah ninggalin kita loh saudara. Mungkin saudara yang merasa ditinggal Tuhan, Tuhan gak pernah ninggalin. Ya, Tuhan gak pernah ninggalin. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika kita diurapi olehnya, oleh Roh Kudusnya, ya, itu meterai, tanda, sah bahwa kita miliknya. Nah kalau kita miliknya dia bertanggung jawab. Makanya Daud memberikan kesaksian, aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Amin. Itu sebabnya sudah kasih tahu, nggak perlu takut. Saya ngerti, saya nggak tahu nanti terjadi apa nih bulan-bulan mendatang di tahun ini. Mungkin ada masa yang lebih sulit, tapi saya nggak takut. Karena saya milik Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Amin. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati saya. Itulah makanya kita perlu diurapi Tuhan. Pertama, karena hidup yang kita harus jalani adalah kita harus menjaga kekudusan. Kedua, karena hidup ini gak gampang. Ya, banyak cobaan, banyak godaan, banyak tantangan, banyak peperangan. Tapi Tuhan pasti bela kita karena kita adalah miliknya. Yang ketiga saudara, mengapa kita harus hidup dalam urapan Roh Kudus? Agar perjalanan hidup kita tidak tersesat. Saudara, Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudara, hari-hari ini pengajaran saya sesat begitu luar biasa. Ya, tapi memang harus digenapi firman Tuhan. Pada akhir zaman akan banyak penyesatan. Saya nonton TikTok itu mengaku pendeta, ya, dia bikin ilustrasi, saudara. Oh, agama apa? Saya apa gitu, agama lain lah, Kristen. Oke, jadi seolah-olah dia malaikat sorga. Kamu di kamar nomor sekian, tapi kalau lewat kamar nomor 8, jangan berisik ya. Wah, masuk sorga. Saya ateis. Oke, kamu di kamar nomor berapa gitu? 10 lah, tapi jangan berisik kalau lewat kamar nomor 8. Ya agama lain lah yang di luar Yesus. Terus saya, kenapa gak boleh berisik? Karena kamar nomor 8 itu orang Kristen. Supaya karena mereka pikirkan surga itu hanya milik mereka. Lu ngeri loh saudara. Bagi saya ini seperti lelucon, jok, tapi itu sesat saudara. Konsep sorga kita sama mereka aja udah beda bentuknya. Alkitab kita puji Tuhan ini menjelaskan bagaimana keadaan sorga. Ya. Di sorga tuh gak ada bidadari. Di sorga tuh gak ada, ya apalah yang digambarkan sorga menurut keyakinan yang lain. Ya kan? Dan dia menggiring orang supaya orang memahami bahwa di sorga itu semua agama bisa masuk. No, sesat. Sorga adalah hanya milik orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Amin. Jangan terpancing saudara. Makanya saya selalu mendorong, sering saya ngomong, ajak anak-anak kita ke gereja. Anak-anak kita kalau mereka hanya terus lihat nonton, mereka dapat pengetahuan dari mana? Kalau cuma pengetahuannya dari TikTok, pengetahuannya dari Reels, itu banyak sesatnya di sana. Apalagi ngomong saya pendeta,
Dia ngomong begitu gitu orang. Tapi ya, sejak adanya online, ya, panggung, mimbar kesesatan terbuka lebar. Dulu mereka susah masuk gereja. Karena perlu diundang untuk bisa khotbah di gereja. Betul? Ketika ada YouTube, medsos, TikTok, wah, itu jadi mimbar mereka. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita perlu diurapi. Waktu kita menonton segala sesuatu, batin kita bertanya-tanya, kok aneh ya? Roh Kudus sedang bekerja. Jangan kita bilang, oh iya ya. Nah, jangan-jangan Roh Kudus gak pimpin. Karena firman Tuhan, kamu tuh gak perlu diajar. Karena Tuhan sudah menceraikan kamu. Tuhan sudah urapi kamu. Kamu punya kok kepekaan. Mana yang benar, mana yang enggak. Gak perlu lagi tanya pendeta, ternyata itu benar apa enggak. Tuhan sudah urapi. Kamu bisa membedakan mana yang sesat, mana yang tidak. Amin. Itu sebabnya perlu Roh Kudus. Perlu kita diurapi supaya kita bisa membedakan. Begitu banyak yang kacau di media sosial, saudara. Tapi saya berdoa, saya nggak tahu apa yang saudara tonton. Saya berdoa biar Roh Kudus memimpin saudara untuk bisa memilah. Jangan percaya. Ya. Wah, bahasanya bagus, yang bawa keren, charming, dan lain sebagainya. Ya kan? Kata-katanya bagus, artikulasinya enak, vokalnya bagus, tapi isinya menyesatkan. Hati-hati saudara. Yang keempat, mengapa kita harus hidup dalam urapan Roh Kudus? Tugas kita memberitakan Injil. Tugas kita memberitakan Injil. Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. 2 Korintus 3 ayat 3, kamu telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Tugas kita untuk bersaksi. Amin. Tugas kita memberitakan Injil. Tugas kita menjadi teladan. Itu sebabnya kita perlu urapan Tuhan. Saya banyak nonton kesaksian di YouTube. Ya. Orang bisa terima Yesus karena ngelihat perbuatan orang Kristen. Ya. Dia dulu aneh katanya orang ini kan. Bulan-bulan seperti ini nih, ya. Mereka kan suka bagi-bagi snack buat buka kan. Terus dia lihat katanya, dia orang Kristen ngapain sih ikut-ikutan? Rugi-rugi amat. Kalau kita kan kalau bagi dapat pahala, dia kan gak dapat apa-apa, cuma duitnya aja yang habis. Dulu dia berpikir begitu, ngapain ya orang Kristen ya, kok bagi-bagi kan gak dapat pahala gitu kan. Nah akhirnya dia gara-gara dilihat itu dia penasaran saudara, dia pengen cari tahu lebih jauh lagi. Akhirnya ya singkat cerita dia dapat di YouTube dan lain sebagainya. Cuman gara-gara itu akhirnya dia penasaran, pengen tahu kebenaran Kristen. Akhirnya dia terima Yesus loh saudara. Ya tentu perjalanannya panjang, tapi cuma gara-gara lihat orang Kristen bagiin apa tuh takjil ya apa namanya. Iya. Nah itu sudah jadi saksi, itu sudah memberitakan Injil saudara. Amin. Jadi selamat Tuhan kasih kesempatan, kita punya kekuatan, kesehatan, berbagilah. Amin. Selalu kasih Kristus harus kita bagikan kepada orang banyak. Haleluya. Ya agak pusing-pusing sedikit saya karena waktu tadi malam itu sampai 2:30 saya tidur dulu 2 jam, terus saya bangun lagi saya teruskan. Jadi baru diteruskan tadi subuh ini khotbah. Jadi tidur mungkin gak sampai 2 jam tadi malam. Baik, saudara kasih dalam Tuhan. Saya beri kesimpulan begini. Ciri orang yang diurapi itu ada 5. Dia memiliki kesadaran.
Kerelaan, kesiapan, kerinduan, ketegasan. Kesadaran akan apa? Klik. Orang diurapi dia sadar bahwa dia sudah dipilih Tuhan. Amin. Bahwa dia sudah menjadi milik Tuhan. Jadi kalau sudah diurapi jangan, aduh luar biasa urapannya. Tadi saya nggak sadarkan diri, ya saya sampai getar. Jadi itu aja yang kamu rasakan, iya. Terus setelah itu ya biasa aja gitu besoknya. Orang yang diurapi dia harus sadar, wah saya sudah milik Tuhan. Amin. Saya sudah dipilih Tuhan. Kemudian apa? Dia sadar bahwa saya harus hidup dalam kerendahan hati. Ya, siapa kita bisa dipilih Tuhan? Jadi jangan sombong. Rendah hati aja. Kalau Tuhan kasih berkat lebih, puji Tuhan. Anugerahnya luar biasa kan. Harusnya bersyukurnya lebih luar biasa. Jadi Tuhan pilih kita gak usah sombong-sombong. Rendah hati aja. Kemudian apa? Memiliki kesadaran bahwa saya harus menjaga kekudusan hidup. Ya, yang Tuhan sudah kuduskan hidup kita, kita harus pelihara kekudusan itu. Amin. Minggu depan kita hari Jumat kita merayakan Jumat Agung. Ya. Memperingati pengorbanan Tuhan. Jangan sampai pengorbanan Tuhan 2000 tahun lalu menjadi sia-sia atas hidup kita. Karena kita tidak menjaga kekudusan hidup kita. Kemudian kesadaran apa? Saya harus mampu mengendalikan diri. Ya, memang iblis gak suka kita hidup dalam Tuhan. Ada aja cobaan, ada aja godaan. Ya, terus kita harus bisa self control. Ya, tapi kalau Tuhan urapi, Tuhan sanggupi kita. Ya, Tuhan berikan kita kemampuan untuk kita bisa mengendalikan diri. Mungkin kita orang yang emosional, temperamen, gak sabaran. Ya, nah, dengan pertolongan Tuhan kita bisa mampu mengendalikan diri kita. Yang kedua, memiliki kerelaan. Rela apa? Ya, rela berkorban untuk melakukan kehendak Tuhan. Rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Rela mempersembahkan hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, artinya apa? Rela untuk membuang segala keinginan daging. Saudara, kalau di tangan saudara ada jalan, ada semut api atau ada tawon gitu kan, kira-kira saudara usirnya pelan-pelan gak? Pasti saudara begitu kan? Karena saudara mungkin dulu pernah merasakan kalau disengat, perih, ya kan? Begitu juga saudara, kalau kita mau benar-benar meninggalkan kedagingan, ya kita harus benar-benar putusin. Gak bisa slow by slow gitu, pelan-pelan, gak bisa. Karena dampak konsekuensi dari dosa itu sangat-sangat menyakitkan. Lebih sakit dari gigitan semut api dan lebah, ya kan. Jadi harus benar-benar diputuskan. Nah, kemudian kesiapan. Ciri orang diurapi memiliki kesiapan apa? Siap untuk dididik dalam terang firman Tuhan. Tidak mudah tersinggung, ya, karena firman Tuhan itu menegur. Nah, banyak orang kalau ditegur sakit hati. Wah, ini pendetanya sindir-sindir nih. Ya, itu firman Tuhan harus disampaikan. Nah, orang yang diurapi dia akan menerima firman itu, ya. Meskipun itu teguran yang sangat keras dalam hidupnya, tapi dia terimanya dengan ucapan syukur, ya. Dia tidak mudah tersinggung dan sakit hati. Selanjutnya, memiliki kerinduan untuk apa? Menyenangkan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, ya, menyenangkan hati Tuhan. Makanya segala sesuatu, coba apa yang kita mau lakukan, tanya dalam diri sendiri aja. Kira-kira kalau saya lakukan ini Tuhan senang gak? Berjam-jam main TikTok, Leo nonton gak tahu apa, gak ada ininya. Coba tanya sama diri, Tuhan senang gak ya kalau saya 3 jam nonton TikTok, Reels, stalking, ya. Karena banyak orang kalau dilarang, memang ada di Alkitab kalau nonton itu dosa. Ya memang gak dosa, cuma tanya aja sama Tuhan, Tuhan senang gak, suka cita gak kalau saya begini gitu tiap hari.
Nah, saudara jawab sendiri, bisa menemukan jawabannya. Amin. Kalau kita selalu itu kita tanya sama Tuhan, waktu kita emosi sama istri, kita marah dalam keluarga, kira-kira tindakan saya Tuhan senang gak? Tuhan bangga gak dengan perbuatan saya gak ngomong 3 bulan sama suami? Saya marahin anak saya sampai, wah, Tuhan senang gak kira-kira? Ya, itu aja selalu tanya dalam diri saudara. Senang gak Tuhan apa yang kita mau lakukan? Ya. Kalau saudara punya kerinduan menyenangkan hati Tuhan, tanya itu. Senang gak Tuhan kalau saya lakukan ini? Senang gak Tuhan kalau saya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, memiliki ketegasan. Tegas meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Tegas menolak tawaran iblis. Harus berani berkata tidak terhadap dosa. Amin. Nah, orang yang diurapi pasti berani. Orang yang diurapi pasti berani. Amin untuk firman Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saya rindu mendoakan saudara, mungkin nanti dari sebelah kiri saya dulu, kemudian sebelah kanan, kemudian nanti yang di bawah mungkin bisa antri juga di tangga ya. Ini bukan paksaan, saudara yang ingin saja diurapi. Singer dulu. Kiki. Bapa di surga, firman telah hamba sampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah oleh pertengahan Roh Kudus, firman yang sudah hamba sampaikan boleh termeterai dalam lubuk hati mereka. Bukan hanya sekedar dapat dipahami, tetapi mereka boleh hidup sesuai dengan firman yang sudah mereka dengar. Saat ini hamba akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada hamba, untuk mengurapi umat-Mu di bulan Paskah ini ya Tuhan. Di tangan kanan hamba ada minyak urapan, minyak yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah ini sebagai simbol bahwa Tuhan sudah memeterai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka kembali menjadi miliknya Tuhan. Dikuduskan Tuhan, mereka dijaga oleh Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka boleh hidup untuk tetap setia menjaga kekudusan mereka. Terima kasih Bapa. Haleluya. Penuhiku. Urapiku
Masih adakah yang ingin diurapi? Sudah tidak ada? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Dan hamba percaya umat-Mu yang sudah diurapi ini ya Tuhan. Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup mereka. Karena mereka adalah miliknya Tuhan. Mereka sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tuhan yang menjaga, menolong, memberkati hidup mereka. Bahkan masa depan mereka dijamin, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami sudah dibaharui oleh Tuhan. Itu sebabnya kami sadar kami sudah layak untuk menerima roti dan anggur. Karena oleh urapan Tuhan, dosa kami sudah diampuni dan disucikan. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami menyambutnya dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Nyanyikan tubuhmu terpecah. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Saya jemput kita bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan
mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dan bersama-sama dengan iman kita naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita berdoa. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah syukur kami Tuhan, terimalah syukur kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan yang indah dalam perjamuan suci ini ya Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu 2000 tahun lalu untuk menebus dosa kami. Terima kasih buat salib, terima kasih buat Golgota. Terima kasih buat darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan hanya kepada-Mu Tuhan, yang kami kasihi, yang kami cintai dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita. Kita siapkan yang terbaik. Ada amplop yang sudah disiapkan bagi kita yang ada di gedung gereja ini, baik yang ada di lantai atas maupun yang ada di lantai bawah. Dan bagi kita yang menyaksikan setiap program ini lewat live streaming, nanti akan ada nomor rekening yang sudah disiapkan. Di Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, saya akan bacakan informasi terkait dengan pelayanan gereja kita untuk minggu ini, beberapa hari ke depan ini. Apa bisa ditampilkan? Haleluya, saya akan bacakan untuk Jumat Agung. Jadi seperti yang sudah-sudah, kita tetap mengadakan ibadah di tempat ini di tanggal 7 April hari Jumat jam 10 pagi seperti biasa. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh lagi bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk bersama-sama merayakan Jumat Agung. Bapak Pendeta Indra Sigarlaki akan menjadi pembicara untuk ibadah hari Jumat nanti. Hari Minggunya ibadah Paskah tanggal 9 April 2023 juga sama di jam 10 dengan pembicara Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki. Ibadah SDK seperti biasa, nanti kita akan buka juga buat Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama. Jadi ibadah persekutuan keluarga ini sudah dibuka dan kita mix antara yang online dan offline atau onsite gitu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu juga yang rindu untuk rumahnya dijadikan tempat untuk kita beribadah di tengah minggu untuk hari Rabu dan harinya tentatif gitu ya. Jadi kalau ada ibadah syukuran atau apapun itu mungkin bisa menyesuaikan, tinggal diinfokan saja kepada pengurus atau kepada pengerja yang ada, dan kita buka setiap bulan, ada yang online, ada yang onsite gitu ya. Pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling juga bisa dapat langsung menghubungi nomor WA 0812 1022 7507. Itu langsung di nomor handphonenya Bapak Gembala kita. Belajar Alkitab online seperti biasa tetap kita
dorong Bapak Ibu untuk memperhatikan ini YouTube channel Indra Sigar Laki. Ditolong kalau memang ada waktu-waktu senggang kan gitu, seperti khotbah tadi, daripada kita nonton reels, itu bukan sesuatu yang tabu gitu ya, tetapi ketika kita juga bisa memprioritaskan Tuhan, ada channel di gereja kita yang sudah dibuka dan bisa mengunjungi. Jadi di situ ada firman Tuhan, ada juga pendalaman Alkitab, ada pengantar Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan ada sermon pastinya gitu ya. Jadi sudah dibuka dan silakan mengunjungi, dan jangan lupa di like, di komentar atau di subscribe biar kita juga tahu trafficnya dan kita bisa meningkatkan pelayanan mengenai YouTube ini. Informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat pada website gereja di glowcibubur.wixsite itu ya, glowcibubur.wixsite.com. Ada form yang ada di sana terkait dengan pelayanan Bapak Ibu jemaat sekalian. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank di 74014889999. Sekali lagi, Bank BCA 74014889999. Itu aja informasi terkait dengan pelayanan kita. Dan sebelum kita membawa persembahan kita, saya juga informasikan biar ada keteraturan karena kita sudah mulai sempit nih tempat ini. Jadi kalau memungkinkan nanti yang di atas dari sebelah kiri saya atau sebelah kanan Bapak Ibu yang duluan membawa, baru di sebelah bagian sebelahnya gitu ya. Yang ada di bawah sudah disiapkan kotak di bawah, jadi tidak perlu naik ke atas biar kita tidak traffic, tidak tabrakan di atas gitu ya. Sebelum berdoa saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa kalau kami boleh ada di gedung gereja atau kami berada dimanapun, namun kami berada dalam jaringan streaming untuk menyaksikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kami tahu tidak kebetulan ketika Tuhan mengajarkan kami tentang urapan Roh Kudus. Oleh karena itu kami tahu, kami yakin, bahkan kami percaya ketika Tuhan berfirman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus mengerjakan hal-hal yang baik bagi setiap kami yang mendengar. Pimpin kami terus Tuhan, biar firman itu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Firman itu menjadi berkat bagi hidup kami dan boleh kami bagikan kemanapun kami pergi, kami berada. Kami berdoa secara khusus buat gembala kami, Pak Pendeta Indra Sigar Laki bersama dengan keluarga. Tuhan yang boleh tetap terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Karena kami tahu hati mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kemanapun mereka pergi, mereka berada, ada firman Tuhan yang mengantarkan mereka menjadi berkat buat jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat kami saat ini ketika kami boleh membawa korban syukur persembahan kami. Kami rindu Tuhan memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang terlibat dalam kabaran firman Tuhan. Kami membawa dengan penuh syukur. Kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh tetap terus memberkati jemaat-Mu Tuhan. Untuk apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati senantiasa. Mereka menjadi berkat kemanapun mereka pergi dan berada. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahkan
Kita bangkit berdiri. Mari kita datang pada Tuhan, berdoa bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ibadah di minggu pertama di bulan April 2023 ini boleh berjalan dengan baik. Ada urapan Tuhan atas kami semua. Maka terima kasih juga untuk perjamuan kudus. Dan hamba juga berdoa khusus buat para jemaat Tuhan yang di minggu pertama ini mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, membalasnya berlipat kali ganda. Sehingga mereka terus ditambah-tambahkan rezeki oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap tangan-tangan juga yang memberikan persembahan ucapan syukur. Bahkan persembahan khusus lainnya juga. Tuhan yang memberkatinya. Sehingga boleh memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Engkau yang memberkati perjalanan kami pulang sehingga kami boleh tiba dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Tetapi sebelum kami berpisah, kami terus menopang doa buat senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lomoindom bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu semua. Biarlah Engkau Tuhan yang menjaga, melindungi, mengurapi dan memberkati sehingga pelayanannya pun boleh memberkati banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa negara kami doakan biarlah Tuhan hal-hal yang baik boleh terus terjadi di bangsa kami. Dan Tuhan yang memberkati setiap program-program yang ada. Biarlah Tuhan yang menolong pemimpin kami memberikan hikmat. Khususnya di saat-saat mau menjelang pemilu ya Tuhan. Tuhan yang berikan kesejukan di bangsa kami. Sehingga ada niat-niat jahat yang ingin memecah belah bangsa kami. Segala niat mereka digagalkan oleh Tuhan. Beri keamanan, kedamaian buat bangsa kami. Bahkan berkati Indonesia lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih gereja-gereja Tuhan. Di mana-mana tempat juga Tuhan bela. Gereja Tuhan boleh saling bergandengan tangan untuk menuntaskan amanat agung. Sehingga pada saatnya nanti setiap lidah mengaku, setiap lutut bertulut. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian. Jadilah engkau jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan lain selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa itu memberkati kita sekalian. Memberkati keluarga kita. Memberkati anak-anak kita. Memberkati kesehatan kita. Memberkati pekerjaan kita. Memberkati usaha kita. Memberkati pelayanan kita. Dan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya. Sebagai milik kepunyaannya yang dikasihi. Mari kita semua di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan
silakan duduk.